السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, as-saimun, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita pada musim yang agung ini untuk masuk dan hidup di dalam Ramadan serta melakukan pendekatan taqarrubat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, berarti Allah membuka pintu taubat untuk kita. Berapa banyak sebelum Ramadan saudara-saudara kita yang lebih dulu dipanggil, berarti mereka tidak sempat hidup di dalam Ramadan. Oleh karenanya, bagi yang diberi Allah kesempatan untuk hidup Ramadan, manfaatkanlah bulan ini sebagai bulan untuk kembali bertaubat, menanggalkan apa yang sudah biasa kita kerjakan berupa ma'asi, kemaksiatan, kejahatan. Inilah saatnya. Al-Quran begitu banyak menyebutkan tentang taubat. Itu semuanya adalah kasih sayang Allah. Allah mengajak manusia itu untuk bertaubat. Karena Allah mengetahui apa resiko manusia yang meninggal dalam keadaan berdosa. Maka kasih sayangnya diberitahunya dan diajaknya, ayo bertaubat kamu. Apalagi momentum yang sangat mahal itu adalah Ramadan. Bulan di mana kebaikan dibalas berlipat-lipat. Bulan di mana dosa-dosa diampuni. Maka inilah saatnya. Di dalam Al-Quran Allah mengajak orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubatan nasuh. Semoga Allah Ta'ala menghapuskan dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Begitulah lembutnya Allah Ta'ala memotivasi orang beriman, ayo bertaubat. Apalagi kalau kesempatan bertaubat itu di saat-saat yang memang tidak diragukan bahwa Allah akan menerima taubat dan mengampuni dosa orang-orang yang berdosa. Di dalam Al-Quran surah yang lain, surah An-Nur, Allah berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian
Wahai orang-orang beriman seluruhnya, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga memperjelas dan mempraktekkan taubat itu untuk dirinya. Disebutkannya di dalam salah satu hadis di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Di dalam Sahih Muslim. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari 100 kali. Kalau Nabi yang tidak punya dosa bertaubat 100 kali dalam sehari, tentu saja orang yang berakal mengatakan manusia yang bergelimang dengan dosa harus bertaubat puluhan ribu kali setiap hari. Tetapi apakah itu disadari oleh manusia atau tidak? Terpulang kepada orangnya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dalam satu riwayat 70 kali. Dalam riwayat ini 100 kali. Itu semuanya menunjukkan betapa banyaknya berkali-kali Rasulullah beristighfar, meminta ampun. Padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin dosanya diampuni, tetapi tidak pernah menganggap itu sebagai penghalang untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga memberitakan bahwa Allah itu sangat gembira melihat seorang hamba yang berdosa lalu bertaubat. Berdosa suatu hal yang memang lumrah bagi manusia. Tetapi yang hebat ketika orang berdosa bertaubat kepada Allah Ta'ala, meminta ampun atas dosa-dosanya. Hal itu disebutkan di dalam Sahih Muslim juga. Lallahu ashaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi'ardin falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minha fa'ata syajarah fattaja'a fi dhilliha qad aysa min rahilatihi فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Diceritakan oleh Nabi kita bahwa Allah itu lebih gembira melihat seorang hambanya yang tadinya berdosa lalu kembali bertaubat kepada Allah, melebihi kegembiraan seseorang di antara kamu itu yang berjalan di atas kendaraannya di padang pasir, panas terik, dan di atas ontanya itu semua makanannya. Lalu dia jatuh dari ontanya. Kira-kira apa yang terbayang bagi itu orang? Mati. Kenapa? Karena makanannya semua di atas onta itu. Dia jatuh dan dia tidak akan mungkin bisa mengejar sang onta. Dan si onta tidak mungkin juga tahu kalau tuannya itu jatuh. Dia akan berjalan terus. Sementara si pengendara jatuh di atas tanah. Dan sampai kapan dia bertahan dengan panas seperti itu? Lalu apa yang terjadi? Dia pun putus asa. Sudahlah, tunggu kematian saja. Lalu dia pun berlindung di bawah pohon sambil bersandar. Maka dalam saat-saat seperti itu tiba-tiba dia lihat persis di depannya ontanya tadi berdiri. Maka diambilnyalah tali ontanya itu. Saking gembiranya dia salah ucap. Yang seharusnya dia mengatakan, ya Tuhanku, Engkau Tuhanku, aku hambamu. Tetapi dia mengucapkannya terbalik. Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking gembiranya. Jadi
begitu gembira orang ketika kehilangan sesuatu lalu mendapatkan barangnya kembali. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih gembira dari itu orang ketika melihat hambanya yang tadinya bergelimang dengan dosa lalu kembali ke jalan Allah, memperbaiki hidupnya, menanggalkan segala dosa. Jadi betapa hebatnya ajaran Islam. Yang kita lihat di sini adalah ajaran Islam. Bagaimana Islam itu datang membawa sebuah ajaran, membuka pintu untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Bahkan ada suatu riwayat, andaikan kamu hidup di muka bumi ini tidak berdosa, niscaya Allah akan memusnahkan kamu dan akan mendatangkan makhluk manusia yang lain yang berdosa tetapi mau bertaubat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sadari bahwa dosa itu bukan sesuatu yang indah, tetapi dosa itu bencana. Dosa itu musibah yang kalau dibalas di dunia, dosa manusia itu tidak seekor semut pun yang tersisa. Jadi setiap orang harus punya perasaan, keyakinan di dalam dirinya bahwa dengan dosa itu adalah kecelakaan dan kemelaratan dirinya. Baru dari sini muncul rasa ingin merubah diri. Namun kebanyakan manusia ini tidak merasakan dosa itu sesuatu yang membuat dia jadi takut. Bahkan dosa lagi, dan tidak pernah berhenti dari dosa. Jadi seorang muslim hendaknya menyadari bahwa perbuatan dosa itu akan mengakibatkan penderitaan bagi dirinya. Kecelakaan bagi dirinya. Kalau tidak di dunia, pasti di hari akhirat. Dan perbuatan dosa satu orang bukan hanya dirasakannya dia sendiri. Dosa satu orang bisa menimpa manusia yang banyak. Banjir di mana-mana. Itu bukan dosa orang-orang yang kena banjir. Orang-orang yang kena banjir itu hanya korban saja. Tetapi banjir itu musibah gara-gara dosa segelintir manusia yang memelaratkan saudara-saudaranya, yang memiskinkan saudara-saudaranya. Gara-gara segelintir orang berbuat dosa yang mengakibatkan penderitaan mungkin ratusan ribu orang, mungkin jutaan orang. Jadi ini yang harus diingat oleh seorang ketika 1, 2, 10 orang jatuh di dalam sebuah dosa, jangan mengira bahwa dosanya itu hanya menimpa dirinya sendiri. Tetapi yang akan jadi efek mendapatkan resiko dari dosanya itu orang banyak. Dan kita mengetahui di dalam agama kita tidak ada musibah tanpa dosa. Itu kaidah. Kaidah. Tidak ada musibah tanpa dosa. Kalau terjadi banjir, kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi angin puting beliung, itu semuanya gara-gara di antara kamu ada yang melakukan dosa yang membuat bumi ini marah. Bulan Desember yang lalu kita menyaksikan dunia ini seperti apa? 4 atau 5 pesawat meledak. La ilaha illallah. Itu semuanya apa? Jawaban atas kemungkaran, kefasikan, kekafiran yang dilakukan oleh manusia. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengingatkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apapun yang menimpa kamu berupa musibah, itu disebabkan ulah tanganmu. Nah, inilah kaidah itu. Dari sinilah diambil kaidah. Tidak ada musibah, tidak ada bencana tanpa dosa. Jadi jangan menganggap bahwa bencana itu ya proses alam. Proses alam. Alam itu ciptaan siapa? Allah. Allah yang menyuruh kamu meninggalkan kejahatan,
Tetapi kamu melanggar aturan-aturan Allah itu, membuat Allah marah, maka alam di sekitar kamu juga ikut marah. Gempa bumi, itu semuanya adalah tentara-tentara Allah. Kita sebut itu adalah tentara. Angin, air, api, tanah, itu semuanya adalah tentara Allah Ta'ala. Yang kalau Allah marah, ini semuanya bergerak, ini tentara-tentara ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jemaah Jumat, cukup banyak ayat-ayat yang memperingatkan kita agar tidak jatuh di dalam dosa. Kemudian, yang perlu kita sadari juga, bahwa taubat itu ada syaratnya. Bukan taubat itu hanya di mulut, hiasan bibir. Di sana ada syarat untuk bertaubat. Yang pertama memang menanggalkan semua dosa ataupun dosa-dosa tertentu yang memang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Dia tanggalkan itu. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang ketiga, tampak dari kehidupannya. Lembaran hidup barunya membuktikan dia taubat. Ini 3 syarat ini mutlak bagi orang yang bertaubat. Kalau orang mengatakan saya sudah bertaubat, lalu tahun depan dia mengulanginya lagi, ketika terbuka ada kesempatan peluang, maka dia kembali kepada dosanya. Oh maaf, saya kembali lagi. Saya tidak tahan menahan cobaan ini. Itu namanya tidak bertaubat. Menanggalkan dosa secara total, berjanji tidak mengulanginya, kemudian ada perubahan real dalam hidupnya. Makin soleh, makin taat, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti orang bertaubat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perubahan itu, perubahan dalam diri itu harus disertai dengan perubahan visi. Kalau visimu tentang hidup selama ini bahwa agama itu hanya mengurusi soal akhirat, itu adalah visi yang salah. Kamu harus rubah pandanganmu itu. Bahwa din Islam itu bukan hanya mengurusi soal akhirat, soal pahala, soal dosa, tidak. Tetapi Islam yang kau anut itu mengurusi seluruh kehidupan dunia. Di mana dalam kehidupan dunia itulah kamu ada dengan berbagai aspek, bidang, dimensinya, maka di sana ada ajaran yang kita kenal dengan syariat. Maka ketika kamu melanggar syariat itu namanya engkau telah menghalalkan dosa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الأخوة المسلمون الصائمون، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Quran menceritakan berbagai musibah bencana yang telah pernah menimpa umat sebelum kita. Di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Bahwa setiap golongan umat komunitas itu kami hukum sesuai dengan dosanya masing-masing. Ada di antara mereka yang ditenggelamkan. Banjir besar, air bah. Sampai air itu menenggelamkan gunung. Kemudian ada juga yang disapu oleh angin. Kemudian ada juga yang ditenggelamkan ke perut bumi.
Ada juga yang ditenggelamkan di laut. Semuanya itu bukan Allah menzalimi mereka, tetapi karena merekalah yang menzalimi dirinya. Inilah yang harus kita sadari. Yang pertama tadi, tidak ada musibah tanpa dosa. Kemudian kita harus melihat masa lalu umat manusia. Manusia tidak akan dibiarkan Allah berbuat seenaknya. Akan datang suatu waktu, kamu sadar atau tidak sadar, bencana ada di depan matamu. Dan pada saat itu kau sudah tidak bisa bilang apa-apa lagi. Dan itu tergantung pada tinggi rendahnya tingkat perbuatan dan penyimpangan. Kalaulah kita lihat kejahatan-kejahatan manusia di zaman sekarang, orang sudah susah, dibuat makin susah. Penipuan, pencurian, penyalahgunaan jabatan, orang lapar. Mereka melakukan kejahatan, memiskinkan, mencuri uang rakyat. Memang manusia-manusia seperti ini pantas kalau diberikan Allah hukuman yang berat seperti ditenggelamkan. Tetapi alhamdulillah Islam datang membawa ajaran. Bertaubatlah kamu. Hentikanlah kejahatan-kejahatan itu. Dan jangan kau jadikan kejahatan orang justru menjadi motivasi untuk engkau ikut berbuat jahat, melebihi kejahatan dia. Selama ini itu yang kelihatan. Kalau ada orang korupsi 100 miliar, maka ada orang yang korupsi ratusan triliun. Jadi seolah-olah kejahatan orang lain itu, kenapa saya tidak bisa melebihi kejahatan dia? Menghalalkan segala cara, menjadikan kedudukan sebagai lahan empuk untuk memperkaya diri dan memiskinkan manusia. Ini tidak lain adalah perbuatan-perbuatan durjana yang akan mengundang marah Allah Ta'ala. Khususnya apalagi elit-elit mereka diam, menonton dan tidak menegur dan tidak melakukan suatu tindakan. Mudah-mudahan Ramadan lagi-lagi merupakan momentum untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Marilah kita bersungkur di hadapan Allah Ta'ala, menangisi diri kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalannya. Tanggalkanlah semua dosa-dosa masa lalu itu dengan segala konsekuensinya. Dan perbaharuilah lembaran hidupmu menjadi lembaran amal yang akan menjadi catatan baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.